Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Abiu. Saya biasa dipanggil Abi. Saya di sini yang akan bertugas untuk ngajarin kalian semua. Dan tenang aja, di sini kita belajarnya dengan santai, oke? Iya, Pak. Jadi saya hari ini akan mengajari kalian tentang pelajaran fisika matematika. Di mana itu adalah sebuah pelajaran. Lah, Pak. Ini jadi fisika atau matematika nih? Fisika matematika. Jadi ketika kita bertemu dengan problema fisika yang saya kan belum selesai ngomong. Ya, lanjutin Pak. Oke, saya ulangi lagi. Jadi fisika matematika itu adalah sebuah pelajaran di mana membutuhkan skill atau sebuah keterampilan untuk mengerjakan problema fisika menggunakan alat bantu, matematika, atau kalkulus. Nah, untuk pelajaran hari ini saya akan mengajari kalian tentang vektor. Apakah ada yang tahu vektor? Mana saya tahu, Pak. Saya kan anak IPS. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Anggap di sini ada sebuah mobil. Ya, ini anggap aja ada mobil ya. Dia mengarah ke sebelah kanan. Ini pastinya kan dia memiliki kecepatan dong. V. V sama dengan misalkan berapa? 42 km? 42 km per jam. Nah, ini kondisinya mobilnya di tanah. Ini tanah. Ini dapat disebut sebagai vektor. Kenapa? Karena ini memiliki sebuah besaran, yaitu kecepatan dalam hal ini. Dan juga dalam kasus ini, dia arahnya mengarah ke sebelah kanan. Jadi itu bisa disebut sebagai vektor. Seperti itu. Oh. Tapi Pak, kalau saya memiliki perut yang besar tapi tidak mempunyai arah hidup, itu bagaimana Pak? Nah, ketika sesuatu itu memiliki sebuah besaran, tetapi dia tidak memiliki arah, itu disebut sebagai skalar. Tuh kan, saya hidup berarti cuma jadi sakral dong. Hah? Saklar? Maaf sekali lagi, skalar ya, bukan yang lainnya. Udah. Jadi definisi vektor secara formalnya itu merupakan objek matematik yang merupakan anggota dari himpunan ruang vektor. Rek, lu dengerin nggak? Gimana, Pak? Udah, nggak usah terlalu dipikirin. Ini sekarang kita ke ini aja ya, perkalian vektor. Jadi perkalian vektor itu dibagi dua. Yang pertama itu ada dot dan yang kedua itu ada cross. Ada yang pernah denger itu? Kalau dot itu mah yang biasa di mood adik saya, Pak. Kalau cross mah salib. Sebelum itu kalian harus tahu dulu. Jadi vektor itu pada umumnya memiliki 3 komponen. Biasanya itu I, J sama K. Saya akan contohkan di sini. Misalkan kita ambil contoh vektornya S. Nah, di sini karena kita memiliki 3 ruang X, Y, Z, misal seperti ini, maka kita memiliki S terhadap X, dan ini ada I topi, S, Y, J topi, dan S, Z, K topi. Ya, jadi ini mengikuti rumus formal dari vektor A1 E1 ditambah A2 E2 ditambah A3 E3. E1 ini sama dengan yang I topi ini. Begitu pula dengan E2 dan juga E3 nih sama seperti K topi. Ini berarti mengikuti rumus sigma dari A, E, I, dan I-nya ini sama dengan 1, dan atasnya itu N. Oh iya, kalian ngomong-ngomong kenapa pakai topi ya? Oh iya Pak. Oh iya, maaf, Pak. Nah, sekarang kita kembali ke perkalian tadi ya. Saya kasih contoh yang gampang dulu deh di bidang 2 dimensi. Tapi tadi dulu ya, saya lihat buku saya dulu. Lah Pak, katanya mudah. Kok liat buku? Ayo. Ya, saya kan juga manusia. Saya si Bapak ngelesnya. Ya, jadi teman-teman di Waduh, sini ada 2 situ aja. dot dengan juga cross. Bener sih dosennya. Nah, kita ke dot dulu. Untuk dot, misalkan A dikali B menggunakan dot, hasilnya itu hanyalah skalar. Ini sama dengan A dikali B dikali dengan cos theta. Nah, kenapa cos theta? Karena ini tuh menunjukkan bahwa seberapa sejajarnya sih antara vektor A dengan vektor B. Nah, selanjutnya Pak, itu komu apa tulisannya? Nggak kelihatan.
Wah, komunis ya Pak? Komutatif. Mata kalian pada minus ya? By the way, lalu siapa? Aduh. Udah kita lanjut ya. Jadi maksudnya ini tuh bukan komunis loh, bukan. Ini tuh komutatif. Dimana kalau misalkan A dikali B itu hasilnya akan sama jika B dikali A. Nah, sama juga nih seperti ini. Ini sifat distributif. A dikali B dengan tambah C itu hasilnya kayak gini. Nah, berkebalikan dengan cross product. Kalau cross product ini A dikalikan dengan B itu hasilnya C yang vektor. C yang vektor itu yang pokoknya sama, ada garis atasnya. Bedanya kalau dengan dot products, jadi ini A dikali B dikalikan sin theta. Kenapa sin theta? Karena ini tuh misalnya ini ya, A di vektor A dan juga vektor B. Ini itu menentukan seberapa tegak lurusnya sih mereka ini gitu kan. Tapi itu nanti aja ya belakangan gitu. Nah, beda dengan yang dot products, ini itu tidak bisa komutatif, anti komutatif ya, bukan yang lainnya. Nah, ini juga bisa bersifat seperti ini. Nah, yang tadi yang saya bilang itu tegak lurus itu di sini maksudnya perpendicular. Untuk membuat vektor A dengan vektor B ini tegak lurus, kita itu tidak bisa menggunakan bidang dua dimensi ini saja, karena dimanapun itu tidak akan bisa tegak lurus mereka itu. Makanya kita harus menggunakan bidang tiga dimensi, di mana kita membutuhkan satu vektor lagi yang mengarah keluar dari si papan tulis ini seperti ini misalkan. Nah, Gimana? ya maksudnya ini kan nggak mungkin kan mereka berdua ini bisa tegak lurus dalam waktu yang bersamaan. Makanya kita membutuhkan bidang baru, yaitu ya bidang tiga dimensi, dimana ketika mereka berdua ini bisa saling tegak lurus seperti ini. Jadi begini, terus ke bidang yang datar ini, bidang papan tulisnya, terus dengan bidang yang menuju ke arah kalian, seperti itu. Oh, gila Ali. Fisika tuh. Gila, sekarang woi gila. Lalu siapa? Dah. Kita belum selesai nih soal ini. Untuk cross product masih ada satu lagi. Cross product ini kita bisa menggunakan determinan. Misalkan ini ya, A dikalikan dengan B, itu hasilnya itu sama dengan determinan dari ini. E1, E2, E3. Saya lihat buku dulu ya. Ini ada topinya masing-masing. Ini A. Ya, selesai deh. Ini A1. Ya, A1. Langsung AX saja. AY, AZ. Dan ini BX, BY, BZ. Nah, determinan dari ini itu kalian bisa menentukan A dikalikan dengan B menggunakan cross. Nah, kalian boleh catat dulu ini ya, sembari saya makan sama minum dulu. Aduh. Oh iya, jadi minggu depan kita itu masuk ke materi namanya kalkulus vektor. Nah, saya saranin kalian itu udah mempelajari persamaan diferensial ya. Karena nanti kita bakal ketemu namanya grad, ada yang namanya div, ada yang namanya curl. Oke, Pak. Oh iya, udah selesai belum nih? Nyatetnya nih. Kalau udah kita kuis sekarang. Anggiriku.